Ya, salam alaikum, besem Adonai Yesua Hamasya. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan ngebahas Kainama yang membela Yusuf Kala. Mari kita lihat video berikut ini. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Bangkei alias Kainama membela Pak JK dari fitnahan Abu Janda, kata dia sih ya. Jadi Abu Janda ini memfitnah Pak JK menggunakan Al-Quran dan juga Injil. Tapi menurut si Bangkei, Abu Janda ini ternyata tidak tahu apa-apa, baik itu tentang Al-Quran maupun Injil. Dan dia marah-marah dengan Abu Janda ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Abu Janda, pala lu bomenyan. Abu Janda, pala lu bomenyan. Kosong otak lu. Lukas 6:27. Lu dapat sama teman-temannya Juma lu dikremus lu sama anak Bugis. Benar, asli. Dikremus. Tahu dikremus? Digini nih. Selesai lu. Ya. Pak JK nggak ada urusan apa-apa lu. Ngomongnya dia Lukas 6:27. Ustaz Dani, sekran ketseran. Sebagai pembuka aja cepet ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, ini merah katanya Yesus. Aku berkata kasihilah musuhmu. Abu Jandong. Abu Gosok. Tulisan ayat merah ini baru ada tahun 72 Masehi. Yesus nggak pernah tahu dia ngomongin apa enggak. Sok tahunya minta ampun. Sok tahunya minta ampun. Sok tahu minta ampun. Mana ada orang perang mengasihi musuh? Ya habis lah. Nggak percaya? Di Lukas 19:27. Ustaz Dani, jawabannya ini. Ini orang nggak tahu Bible, nggak tahu Quran, otaknya nggak tahu di mana. Lihat itu merah juga tuh. Ya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Blok Ustaz Dani, kasih lemparin ke Abu Janda dan kawan-kawan itu. Abu Gosok tuh, bunuhlah mereka di depan mataku. Bunuhlah mereka di depan mataku. Sekali lagi, bunuhlah. Ini bukan perang ini. Ini bukan masalah perang, bukan. Orang lagi nyantai. Disuruh dibawa ke depannya, disuruh bunuh. Dipotong gitu. Geser ke bawah, bunuh itu, lihat kata-katanya Ustaz Dani. Sebetulnya bukan bunuh itu. Klik. Atas pato, bunuh, membunuh. Tuh, sebetulnya artinya itu tuh. Di blok Ustaz Dani. Abu Jandong, lu tahu nggak? Di dalam Bible lebih parah perjanjian baru. Orang lagi nggak tahu apa, lagi ngopi, diseret. Orang lagi ngobrol nih, ngopi rame-rame di warung kopi. Diseret aja satu orang, dua orang dibawa. Disembelih. Bukan cuma dibunuh. Disembelih. Nih. Disembelih Abu Jandong, sok tahu. Disembelih. Orang Kristen malu tuh. Malu gara-gara dia. Biarin kita buka sekalian. Ya. Enggak ya. Nih. Digorok, disembelih. Ampun juragan. Katanya Markus 5:39, Matius 5:39 Ustaz Dani. Ini enggak sampai 1 menit gue jawab semua Abu Jandong nih. On. Matius 5:39. Tetapi janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Dia bilang, ini orang yang berbuat jahat sama kita aja. Kita kasih pala lu bomenyan. Jika ada orang yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Dengar baik-baik. Jika ditampar pipi kanan, pipi kiri, tidak pernah diajarkan Yesus. Sekali lagi, tidak pernah diajarkan Yesus. Sekali lagi, tidak pernah diajarkan Yesus. Ya, Yohanes 18:23. Yesus digampar sama tentara Roma. Yohanes 18:23. Yesus digampar sama tentara Roma. Ngamuk dia, lihatin tuh. Apa lu nampar gue? Di blok di bawah tuh. Mengapa engkau menampar aku? Yesus kalau nggak dirantai, ditonjok gitu. Tentara Roma, tampol-tampolan dia sama tentara Roma. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Kainama ini ya, Kainama ini melakukan lebih dari apa yang Pak JK sampaikan. Ya, Pak JK menyampaikan bahwa Kristen itu membunuh dan dibunuh mati syahid. Tapi Kainama jelas-jelas menista kekristenan, ya, menghina Yesus karena dia ini mengutip Alkitab sepenggal-sepenggal lalu dia tafsirkan dengan seenak jidatnya sendiri. Ya, itu dia yang dia sampaikan itu sama sekali tidak benar. Bahkan Yesus pun tidak melakukan itu yang dituduhkan oleh Kainama itu. Jadi Kainama ini ingin membela Pak JK dari Abu Jandong katanya ya, yang tidak mengerti Alkitab dan juga Al-Quran. Hei Kainama, kamu pun tidak tahu apa-apa tentang Alkitab.
kamu juga bukan pendeta, hanya ngaku-ngaku saja. Bahkan orang gereja, di mana yang dia pernah klaim itu dia berasal dari sana, mereka mengatakan Kainama bukan pendeta, dia hanya pemain organ di sana ya. Pendeta bukan, majelis juga bukan. Kemudian lulusan Haifa, mana ijazahnya? Tidak ada, ngaku-ngaku saja, iya kan? Jadi orang ini nggak tahu malu, tapi PD-nya minta ampun, sok paling benar. Yang tidak tahu kenapa orang-orang seperti Kainama ini tidak pernah ditangkap dengan alasan penistaan agama. Mari kita bahas apa yang disampaikan oleh Kainama tadi. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Lukas 6 ayat 27 baru ada tahun 72 Masehi. Bahkan Kristus pun, Yesus pun itu tidak tahu dia pernah ngomong itu atau tidak menurut Kainama ini. Ini ya statement ngacoknya Kainama ya. Injil Lukas menurut tradisi ditulis tahun 57 sampai 60 Masehi. Meskipun ada pendapat minor tahun 70 lebih gitu ya. Itu minor. Tapi kebanyakan mayoritas percaya bahwa Injil Lukas ditulis tahun 57 sampai 60. Artinya Lukas menulis ya itu bukan berasal dari kehendaknya dia sendiri. Lukas tidak ngarang-ngarang karena Lukas itu ketika menulis Injilnya berada di pengawasan para rasul dan juga Rasul Paulus itu sendiri. Lukas juga tidak menulis berdasarkan apa yang hanya ia lihat sendiri, dengar sendiri, tapi dia juga menulis berdasarkan penuturan para rasul. Jadi ngaco nih Kainama ini ya. Nggak mungkin rasul-rasul itu mengatakan sesuatu yang bohong kepada si Lukas. Kalau Kainama yang berbohong, sangat mungkin sekali ya. Kemudian yang kedua, dia mengatakan Lukas 19 ayat 27, Yesus meminta untuk membunuh orang yang lagi nyantai, ngopi bareng-bareng, kemudian orang itu diseret dan kemudian dibunuh. Nah, ini ngaco nih ya. Ini benar-benar ngaco. Mari kita baca Lukas 19 ayat 27. Apakah benar demikian? Mari kita membaca konteks secara keseluruhan ayat ini ya. Mulai dari ayat yang ke-11. Ini panjang sekali ya. Nggak usah kita bahas lah. Tapi saya akan tampilkan capture ayatnya itu di layar ya. Supaya Bapak Ibu melihat dan Bapak Ibu juga membaca sendiri. Intinya Lukas 19 ayat 11 sampai 27 itu bercerita tentang perumpamaan uang mina. Perumpamaan tentang uang mina. Di mana Yesus ketika mengajar, dia selalu menyampaikan tentang perumpamaan-perumpamaan. Dan ini perumpamaannya adalah tentang seorang raja yang datang kemudian menitipkan uang mina kepada hamba-hambanya. Kemudian dia pergi dan datang lagi ya. Baru setelah dia datang, dia meminta ya pertanggungjawaban orang-orang yang telah menerima tadi itu. Nah, di sini ada dua hal yang Yesus sampaikan. Sebenarnya apa arti perumpamaan ini sih? Perumpamaan ini sebenarnya membicarakan tentang Yesus sendiri, seorang raja dan hakim yang adil. Tapi bukan waktu di mana Yesus menyampaikan itu, tapi ini berbicara tentang eskatologis, berbicara tentang nanti ya, nanti ketika Yesus datang kembali sebagai raja dan hakim yang adil, yang akan menghakimi dengan adil nanti setelah dia datang kembali. Jadi di sini ada dua kategori. Yang pertama adalah hamba, ya. Hamba ini ada hamba yang baik dan hamba yang tidak baik. Hamba yang baik menjalankan apa yang Yesus perintahkan dan dia mendapatkan upah. Hamba yang tidak baik tidak menjalankan apa yang Yesus percayakan dan dia tidak mendapatkan upah. Nah, di ayat yang ke-27 ini berbicara tentang musuh. Nah, tentu musuh bukan seperti yang dipahami oleh Kainama ya. Tapi ini berbicara tentang orang-orang yang menolak raja. Siapa raja itu? Yesus, Sang Mesias ya. Orang-orang yang menolak raja ini nanti mereka akan mendapatkan hukuman, yaitu kematian. Inilah nasib orang-orang yang menolak Yesus sebagai raja
sebagai Tuhan, mereka akan mati dalam kebinasaan nanti ketika akhir zaman Yesus datang kembali sebagai Raja dan Hakim yang adil. Jadi ini tidak berbicara seperti yang Kainama sampaikan tadi ini ya. Ini bukan perintah membunuh saat itu juga tidak ada. Dan pada waktu itu juga nggak ada action apa-apa dari para murid kan. Karena memang ini hanya sebuah perumpamaan. Itulah dia penjelasan dari Didit Yuli bahwa itu hanyalah sebuah perumpamaan tentang Yesus yang akan datang kedua kali, akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati nanti di akhir zaman atau hari kiamat. Jelas? Jelas. Jadi Kainama kalau saya katakan mempelintir ayat-ayat Alkitab. Seenak perut udelnya sendiri gitu. Menafsirkan ayat Alkitab seenak udelnya sendiri. Jadi ngaco tafsirannya sih Kainama. Oke, itu saja jawaban gue untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin tanyakan, silakan kirim pertanyaan Anda melalui komentar di bawah ini. Nanti kalau ada waktu, saya akan jawab pertanyaan Anda. Oke. Shalom Alaikum Besem Adonai Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.